Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Mentoro dari jurusan Bimbingan Konseling Islam YIM Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin sharing sedikit tentang apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok saya dalam mata kuliah Psikoterapi Islam. Jadi materi yang akan dipaparkan yaitu tentang terapi husnudon. Terapi husnudon yaitu suatu pemberian penanganan terhadap permasalahan yang manusia alami dengan berpikir secara objektif, rasional, dan menilai segala sesuatu dengan positif, yang diharapkan dapat memberikan suatu penerimaan diri dalam menghadapi masalah. Kemudian ada beberapa manfaat dari terapi husnudon. Yang pertama, bisa melakukan sesuatu melebihi rata-rata dan mampu memandang dirinya dengan positif. Yang kedua, dapat mengeluarkan potensi yang tersembunyi. Yang ketiga, dapat lebih percaya diri. Yang keempat, dapat berpikir panjang ketika menghargai dan menghormati orang lain. Dan selanjutnya, akan memiliki banyak teman dengan berpegang prinsip untuk selalu berpikir positif dan dapat lebih bisa menerima kenyataan yang ada. Kemudian dapat melapangkan hati dan pikiran pada diri sendiri maupun pada semua hal yang akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Dan yang terakhir, itu membebaskan diri dari penyakit hati dan stres dari pikiran negatif. Itu adalah manfaat. Kemudian ada prinsip dalam terapi husnudon, yang diantaranya yang pertama, masalah dan kesengsaraan hanya ada dalam persepsi saja. Kemudian masalah tidak akan membiarkan individu dalam kondisi yang ada membawa pada kondisi yang buruk atau yang lebih baik. Kemudian jangan jadi masalah, hindari masalah gitu. Hindari diri dari perbuatan yang akan menimbulkan permasalahan. Terus yang selanjutnya, belajarlah dari masa lalu, hiduplah pada masa kini, dan rencanakanlah masa depan. Kemudian mengubah pikiran berarti mengubah kenyataan. Pikiran baru menciptakan kenyataan yang baru. Terus yang selanjutnya, ketika Allah menutup suatu pintu, pasti Dia membuka pintu yang lain yang lebih baik. Setelah prinsip, ada juga strategi dalam tahapan terapi husnudon. Yaitu yang pertama, strategi teladan atau modeling. Yaitu percontohan atau modeling ini adalah seseorang dapat mengamati orang lain yang dijadikannya model untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Terus selanjutnya, strategi orang lain. Strategi ini membantu melihat sesuatu berdasarkan cara pandang orang lain. Dan yang terakhir, itu strategi mengubah konsentrasi. Ketika seorang mengubah konsentrasi tentang sesuatu, seorang harus menghadirkan konsentrasi lain sebagai gantinya. Ada beberapa contoh kasus yang bisa ditangani oleh terapi husnudon. Yang pertama yaitu peningkatan self esteem individu. Bimbingan konseling Islam dengan terapi husnudon pada self esteem adalah pemberian bantuan kepada individu agar mengetahui bagaimana cara individu tersebut dapat memiliki prasangka yang baik, bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada Allah dan sesama manusia lainnya. Itu husnudon kepada Allah dan husnudon kepada manusia, sehingga individu mendapatkan penghargaan pada dirinya sendiri yang meliputi 3 fondasi utama, yakni menerima diri sendiri, harga diri, dan mencintai diri sendiri. Kemudian kasus yang selanjutnya yaitu yang dapat ditangani oleh terapi husnudon, yaitu individu yang mengalami jambatan psikologis atau emosional akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan emosional. Nah, itu mungkin sedikit yang ilmu yang bisa saya sharingkan dari hasil diskusi kelompok saya. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terima kasih atas keluangan waktunya, perhatiannya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.